Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, Maha pengampun, Rahman Rahim, Maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, Maha berilmu, Maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Tapi kalau menurut kalian, kalau nggak berdebat pengecut, kalau nggak berdebat diajak tabayun oleh Bung Lubis misalnya, saya tidak mau, saya takut, ya nggak apa-apa, saya memang takut kok. Mohon maaf, saya tidak suka berdebat dengan siapapun. Saya menanggapi komentar mereka di konten saya. Kalau mereka menyalahkan, saya tanggapi. Dan oke, yang terakhir, kalau misalnya ini berbahaya, justru karena ini berbahaya, maka kita harus speak up, bersuara bahwa sebetulnya ini bukan berbahaya. Kita siap-siap kalau mereka menyerang, ya kita jawab. Ini loh, walaupun saya ngomongnya hanya nasi, tidak saya sebut nasi goreng, tapi kamu sudah harus paham itu nasi goreng. Kenapa? Karena disuruh belinya di Pak Misdar. Pak Misdar hanya jual nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di cuplikan singkat tadi itu, walaupun singkat-singkat seperti itu, tetapi tidak merubah esensi dari yang disampaikan oleh beliau. Insya Allah saya tidak ingin menggiring opini seolah-olah beliau mengatakan sesuatu yang tidak sebetul-betulnya dikatakan. Itu sudah seperti itu. Bisa Anda cari video fullnya juga seperti itu. Lalu yang pertama adalah la khilafa fi annahu minal mutafaqqih al mutabahhir. Beliau ini ulama yang menguasai ilmu agama. Itu tidak ada kesangsian di antara kita ya. Ittafaqna lah bahwa beliau itu ulama. Beliau ketua PBNU ya. Tidak ada ketua PBNU itu yang bukan ulama. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang beliau ucapkan itu. Saya garis besarkan menjadi dua bagian. Yang pertama bagian ilmu saja. Nanti yang kedua baru bagian persepsi. Yang bagian ilmu begini. Kadang kita itu memahami narasi orang itu tidak tepat. Dan yang selalu keliru, biasanya kita tidak fix di dalam menebak maksud dari ucapan di bagian apakah ucapan itu secara mutlak. Mutlak itu berarti apa aja tercakup. Atau muqayyad, artinya maksud tertentu. Misalnya begini, ada orang bilang, belikan saya nasi. Kalau nasi di situ tidak ditentukan nasi apa saja, maka bisa jadi kita dibelikan nasi yang tidak sama dengan yang kita inginkan. Artinya yang kita suruh beli nasi itu dia beli nasi Padang, padahal maksud saya nasi goreng atau nasi kotak, nasi bungkus biasa, bukan nasi Padang gitu. Nah, kesalahan memahami ini terjadi karena memang kadang-kadang ada narasi yang secara lafadz itu mutlak, tetapi maksudnya muqayyad. Misalnya dalam Al-Quran ada firman Allah, alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman. Ini kan ayat tentang pujian atau ayat tentang janji Allah yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman. Bidzulmin itu kan mutlak. Kezaliman apa saja, termasuk zalim kepada tetangga, zalim kepada YouTuber, zalim kepada netizen misalnya. Nah, ini diprotes oleh sahabat. Kalau bahasa Gus Ba diprotes ya. Kalau bahasa saya bukan diprotes. Ini dipertanyakan. Syaqqa 'alal muslimin, ini berat sekali gitu. Artinya janji Allah itu sangat berat sekali untuk bisa dicapai. Maka sahabat berkata, fa ayyuna la yuzlimu nafsahu ya Rasulullah. Memang siapa sih di antara kami ini yang bisa tidak zalim sama sekali kepada dirinya sendiri? Atau siapa sih yang tidak bisa zalim, yang tidak akan pernah zalim itu? Mestilah orang itu pernah zalim, gitulah bahasa gampangnya, bahasa protesnya. Lalu Rasul menjelaskan, laisa dzalik, bukan itu maksudnya. Innama huwa asyirku. Maksud zalim di situ adalah syirik. Kama qala Luqmanu ya bunayya la tusyrik billah. Itu di kitab Fathul Bari ada. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Luqman dalam Al-Qur'an itu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun adzim. Jadi syirik zalim itu jadi zalim yang di dalam ayat bidzulmin itu adalah zalim muqayyad, zalim spesifik ya kalau bahasa gampangnya. Zalim tertentu, yaitu zalim berupa kesyirikan sebagaimana diucapkan oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim ya. Begitu juga ketika kita ngomong tolong belikan nasi di Pak Misdar misalnya.
Pak Misdar sudah masyhur sebagai orang yang jual nasi goreng. Ketika kita dibelikan nasi di Pak Misdar, walaupun kita ngomongnya nasi secara mutlak sama dengan bidzulmin, tidak disebut zolim apa maksudnya, tetapi sudah harus dipahami bahwa nasi ini nasi goreng, nasinya Pak Misdar. Kenapa? Karena ada korina, saya nyuruhnya di Pak Misdar. Pak Misdar itu kan cuma jual nasi goreng, berarti kamu belinya nasi goreng. Nah, bidzulmin ini dikaitkan dengan ayat lain, maksudnya adalah kesirikan, bukan kezoliman yang lain. Makanya sabda Nabi, innama huwa asyirku, maksudnya itu adalah syirik ya. Ini kan adatul hasri innama kan. Jadi yang terakhir itu yang dibatasi. Jadi hanya syirik yang dimaksud di situ, zolim itu bukan zolim yang lain, hanya nasi goreng yang dimaksud. Walaupun bahasanya sama. Nah, masuk kepada konteks ini, maka bahasa Yai Said Agil Sirot yang mengatakan tidak ada dalil dalam Al-Qur'an. Dalil kan mutlak seolah-olah. Dalil apa saja gitu kan. Diprotes wajar. Paham tak? Nyambung ya. Mungkin saya ngomongnya kurang fasih atau tapi saya paksakan pelan-pelan. Jadi nyambung. Said Agil Sirot menyampaikan kalimat yang narasinya mutlak tetapi maksudnya spesifik. Maksudnya itu bukan mutlak tapi maksudnya muqayyad. Dalil apa yang dimaksud itu ada. Kalau dipahami dalil bukan seperti yang beliau maksudkan, disinilah orang anggap salah kan begitu. Makanya diprotes, wajar ya. Nabi saja oleh sahabat bukan diprotes, dikomplain gitu. Menyebutkan zolim, siapa yang tidak bisa zolim? Oh, zolimnya bukan zolim seperti ya itu, bukan semua kezoliman, bukan. Nah, Yai Said Agil Sirot bukan dalil seperti itu, bukan. Tapi dalil apa? Dalil yang ibaratu an-nasih. Nah, ini kalau kita belajar usul fikih ya. Jadi di Al-Qur'an itu, pendalilan ayat itu atau mendalilkan ayat sebagai dalil sebuah hukum itu ada yang melalui jalur pintu ibaratu an-nasih. Ibaratu an-nasih itu apa sih? Kalau bahasa kita itu di mana kesimpulan dari ini atau madlul atau apa yang ditunjukkan dari sebuah dalil itu terikat sepenuhnya dengan lafaz-lafaznya. Paham tak? Jadi menyimpulkan ayat menjadi dalil terhadap sesuatu berdasarkan teksnya. Itu namanya ibarah. Ibarah itu teks ya. Jadi kalau kita bicara dalam diskusi itu apa ibarahnya? Itu maksudnya teksnya apa gitu. Jadi kalau bahasa kita ibarah itu bukan ibarat. Ibarat itu kan lain ya. Peribahasa ibarat lain. Tapi ibarah dalam bahasa Arab itu bahasa kita tuh teks ya. Atau narasinya gitu. Ibaratun nasi itu, nah ini pelan-pelan memang agak berat ya. Kesimpulan atau dalil yang kesimpulannya itu berkaitan langsung dengan lafaz-lafaznya. Misalnya, wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Mungkin kita pikir ayat ini secara teks, makna secara teks adalah jual beli itu halal, wa ahallallahul bai'ah, dan riba itu haram. Dan itu makna utamanya. Nah, itu keliru sebetulnya. Bukan itu makna yang asli dari lafaz itu, bukan itu. Itu namanya makna tabi'i. Makna tabi'i itu makna turunan saja. Makna aslinya di situ adalah jual beli tidak sama dengan riba. Kenapa dipahami seperti ini? Karena siyakul kalamnya atau rentetan narasi itu. Nah, ini pentingnya memahami ucapan orang sesuai dengan rentetannya. Narasi itu rentetannya adalah raddun ala qauli al-jahiliyah bi annal bai'a mithlur riba kama qala innamal bai'u mithlur riba. Jadi orang-orang jahiliyah itu mengatakan jual beli sama dengan riba. Makanya ditolak oleh Allah dengan mengatakan tidak sama. Apa buktinya tidak sama? Yang satunya halal, yang satunya haram. Ahallallahul bai'a kalau jual beli halal, wa harramar riba, haram riba. Nah, kita menyimpulkan bahwa jual beli itu berbeda dengan riba, jelas terikat sekali dengan teksnya. Apa teksnya? Ahallallahul bai'ah. Satunya sifatnya halal, harramar riba. Satunya riba. Sama dengan dua buku. Ini hitam, ini putih. Kan utamanya kita ingin tunjukkan bahwa buku ini tidak sama. Misalnya orang bilang, kamu sama aja dengan tetanggamu itu. Terus saya bilang, saya orang Islam, dia orang Kristen. Itu tujuannya kan bukan mau ngomong agamanya, tetapi ingin tunjukkan saya beda. Dan kesimpulan berbeda itu terikat dengan kalimat-kalimatnya, yaitu saya Islam, sifatnya dia bukan Islam. Nah, itu. Walaupun memang ada turunannya, yaitu ya saya Islam, dia Kristen. Apa turunan dari ayat itu? Ya jual beli halal, riba haram. Nah gitu ya. Jadi dalil seperti ini yang dimaksudkan oleh Yai Said Agil Sirot yang tidak ada. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena sebelum beliau mengatakan tidak ada dalil, beliau mengatakan Imam Asy'ari membaca di Al-Quran sifat Allah maha mendengar ada sami'un, Allah maha melihat ada basirun, mutakallimun, Allah berbicara ada, hayyun ada, qiyamun binafsi qayyum ada, bakin bako, qadimun ada, hayyun latifun khabirun, semuanya ada, alimun. Tetapi yang wujud tidak ada.
Artinya maksudnya yang wujud disebut secara ibarat. Itulah ibaratun nasih. Allahu wujudun, tidak ada. Allahu mawjudun, tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi ini loh yang dinafikan gitu. Ini loh yang maksudnya ya Said Agil Siraj tidak ada. Walaupun narasinya itu tidak ada dalil, tetapi dalil itu maksudnya sama dengan zulmin tadi. Yaitu secara lafaz memang umum, tetapi maksudnya khusus. Bukan umum khusus ya. Memang agak susah membedakan. Secara narasi mutlak, dalil apapun, tetapi maksudnya adalah muqayyad, tertentu gitu. Sama dengan nasi, secara narasi mutlak nasi apa saja, tetapi dari korinahnya, dari petunjuk-petunjuknya bukan mutlak lagi. Nasi yang dijual Pak Misdar berarti nasi goreng. Kalau memahami begini kan enak. Ya, itu namanya dilalah ibaratun nasi. Dalil berbentuk teks, begitulah bahasanya. Atau dalil yang berupa kesimpulan di mana kesimpulan-kesimpulan itu berkaitan langsung dengan teksnya. Dengan catatan al-mutabadir fiddih nih. Secara langsung kita memahami gitu. Jadi kita memahami teks, memahami lafaz itu langsung dari teksnya dan itu yang cepat kita tangkap gitu. Nggak rumit gitu. Nah itu ya. Terus kalau ditanya memangnya tidak ada dalil secara mutlak? Ya enggak. Ada dalil dalam Al-Quran yang kesimpulannya adalah Allah ada, tetapi jalurnya bukan ibaratun nasih. Artinya secara teks tidak ada, tapi konteksnya ada. Kalau dalam usul fikih ini masuk kepada isyaratun nasih. Ya. Jadi dalil yang merupakan kesimpulan dari sebuah nas, tetapi tidak lagi bertautan secara lafaz atau secara ibarah. Makanya disebutnya isyarah. Petunjuk ya. Ditunjukkan tapi tidak secara lafaznya. Kalau dalam bahasanya Wahbah Zuhaili itu secara iltizamnya saja. Contohnya begini, ini agak berat. Tapi kalau kita paham enak. Ada ayat. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Al-laila itu kalau dalam berpuasa itu kan waktu kita boleh tidak berpuasa. Berarti dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Jadi pas. Telak adzan maghrib, telak adzan subuh. Itu batasan waktunya kita boleh makan, kita boleh jima bahkan. Kalau begitu berarti ada kemungkinan orang memasuki waktu puasa dalam keadaan junub. Misalnya kamu jima, adzan, cabut. Itu kan berarti kamu junub memasuki puasa. Bagaimana hukumnya? Ya boleh. Dan hukum bolehnya ini adalah isyarah dari nas ini. Nah itu ya. Karena batasannya dari maghrib sampai subuh, berarti secara isyarah boleh kita masuk subuh atau kita memasuki awal puasa dalam keadaan junub. Nah kalau dalam bahasanya Wahbah Zuhaili itu yushiru atau tushiru hadhil ayat tuh ya. Ala ibahati dzuhulis saumi wa huwa junubun. Bahwa boleh memasuki kita puasa dalam keadaan junub. Apa hubungannya ini dengan ayat itu? Di situ enggak ngomong junub ya kan? Nah, ini kan. Jadi ini kaitannya apa dengan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum? Ini apa kaitannya? Ya kaitannya adalah konsekuensinya. Konsekuensi dari ayat itu adalah bolehnya kamu memasuki dalam waktu junub, masuk puasa dalam waktu junub. Seandainya tidak boleh masuk puasa dalam waktu junub, mesti ayatnya kamu boleh berjima dengan istri sampai maksimal kamu ada waktu untuk mandi kan begitu. Lalu secara ibaratun nasih ayat itu bicara apa? Maksudnya kalau kita mau fokus kepada kalimatnya, ya bolehnya berjima di malam hari kan uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum kan begitu. Ada isyarah yang lain atau ada hal lain yang ingin ditunjukkan oleh ayat ini, tetapi tidak lagi terfokus kepada kalimat-kalimatnya, tidak lagi terfokus kepada rentetan kalimatnya, tapi terfokus kepada konsekuensinya, terfokus kepada iltizamnya apa? Kalau begitu, bahasanya kan kalau seperti itu berarti, ketika ada bahasa kalau berarti ini kan berarti sudah keluar dari teksnya, secara lafaz itu ya. Kalau seperti ini maka dalil Allah ada dalam Al-Quran ya banyak. Misalnya begini. Huwallazi khalaqakum. Dialah yang menciptakan kalian. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Satu itu sifat. Tidak mungkin ada sifat tidak ada mausufnya, kan begitu. Ini kan logika. Oh, berarti Allah itu ada. Kalau tidak ada terus apa yang satu, kan begitu. Atau ditarik kepada Allah lah yang menciptakan langit. Allah yang menciptakan bumi. Allah yang menurunkan hujan. Yang diciptakan ada, berarti penciptanya pasti ada. Tetapi kan kalimatnya tidak mengatakan Allah maujud. Nah, memang secara lafaz tidak. Tetapi secara isyarah mengindikasikan atau melahirkan konsekuensi bahwa Allah itu ada. Itu ya. Dan kekuatan dalil paling tinggi itu ibaratun nas, yaitu dalil yang berbatok kepada hurufnya. Lalu pertanyaannya kenapa Allah tidak ada firmankan Allahu maujudun?
Itulah dibahas oleh ulama mutakalimin. Karena ini itu sudah mafhum bidoruri la yungkirul akil. Orang berakal itu tidak ada yang mengingkari adanya Tuhan. Makanya tidak perlu pakai narasi yang terlalu keras. Allahu maujud. Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau kamu mikir sedikit saja, ada makhluk. Sesuatu yang ada itu mesti ada yang mengadakan. Kita ada. Oh berarti ada yang mengadakan. Tak perlu ayat untuk menunjukkan Allah itu ada. Tidak perlu ayat itu. Maksudnya ayat yang secara soreh gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang sudah kuat kan tidak perlu kita kuat-kuatkan lagi. Misalnya di situ ada orang kaya sekali gitu. Tidak perlu kita puji-puji kalau dia orang yang paling kaya di sini. Kenapa? Karena sudah nggak ada yang ingkar gitu. Sudah semuanya paham. Justru semakin lemah atau semakin tidak kita tunjukkan bahwa dia yang paling kaya, berarti kita semakin mengakui kalau dia memang yang paling kaya. Beda kalau orang baru kaya kan harus kita proklamirkan. Sama dengan produk lah. Iklan diangkat, digenjor-genjorkan itu karena produknya masih belum naik. Kalau produk sudah naik, sudah nggak ada yang mengingkari kan biasa iklannya turun. Ini logika tambahan saja ya. Logika tambahan bahwasanya kenapa Al-Quran itu tidak mengatakan Allahu maujud sama dengan Allahu sami'un atau Allahu basirun. Kenapa? Ya karena maujud ini sifat yang tidak mungkin ada yang mengingkari. Hatta orang-orang musyrik saja, namanya musyrik itu apa? Menyekutukan. Menyekutukan siapa? Menyekutukan Allah. Berarti kan ada Allahnya kan begitu. Ini logika ya. Kamu menduakan berarti kamu sudah meyakinkan yang satu itu ada. Menduakan itu karena menuju yang selanjutnya. Ya kan? Tidak ada istilah orang musyrik itu tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena dia menduakan. Nah seperti itu ya. Orang-orang jahiliyah juga penyembah-penyembah berhala itu mereka tahu Tuhan itu ada. Jadi kalau mau bicara adanya Tuhan tidak perlu pakai ayat yang sekuat soreh Allahu maujud. Tidak perlu. Jadi ini kan itulah hebatnya Al-Quran gitu. Kita bicara tuh Allah ini Allah itu. Tapi tidak ada yang mengatakan secara soreh Allah itu ada. Beda dengan Allah itu maha hidup. Allah itu maha pengasih. Ya untuk apa? Sama dengan beginilah. Sudah jelas-jelas si Muhammad bapak kamu gitu. Jangan Muhammad ya. Misalnya Maman bapak kamu gitu. Terus Mimin ibunya gitu. Semuanya sudah tahu itu. Setiap hari kamu dikasih duit, kamu ya tidur sama dia di rumahnya dari kecil dirawat itu. Masa perlu ditegaskan saya bapak kamu? Tidak perlu. Cukup ditegaskan si Maman baik sama kamu. Si Maman menjaga kamu. Si Mimin itu nyiapin kamu makan, nyiapin kamu dari mulai kamu lahir. Tidak perlu ditegaskan mereka itu adalah bapak kamu, mereka ibu kamu. Kenapa? Karena itu sudah dipahami secara pasti gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Kemudian jadi sudah agak utuh lah saya kira ya. Kenapa ini diprotes wajar? Kenapa? Karena narasinya seolah-olah mutlak padahal maksudnya khos. Jadi ada ketidaksamaan atau ada potensi miss dipahami. Ya Nabi saja, Al-Quran saja oleh sahabat dipertanyakan gitu. Kenapa? Karena narasinya mutlak. Padahal maksudnya bukan khusus gitu. Jadi orang-orang itu memang selalu memahami sesuai dengan yang terdengar. Wajar. Ya. Dan tidak mungkin lah ya Said Agil Siraj itu tidak tahu ya. Tidak mungkin ya Said Agil Siraj itu tidak tahu hal seperti ini ya. Kemudian apakah ini berbahaya? Kalau untuk non-muslim yang beragama sama-sama meyakini Tuhan tidak berbahaya. Kenapa? Karena ketika mereka mengatakan Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan ada, ya tidak perlu. Kamu kan sudah percaya kalau Tuhan ada. Orang Islam sudah percaya Tuhan itu ada. Jadi ketika tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan ada secara lafaz ya tidak perlu. Tahsilul hasil kan tinggal gitu aja jawabnya kan gitu gampang kan. Ngapain saya kerja? Saya sudah banyak uang. Kerjakan untuk cari uang. Uang sudah banyak. Kan enggak usah kerja kan begitu. Ngapain saya makan? Saya sudah kenyang. Makan kan untuk kenyang. Logis kan? Nah, itu akal-akalan saja kan kalau cuma ini kan sudah saya bilang persepsi. Bullshit saja kita ngomongnya. Enggak pakai ilmu-ilmuan sudah. Terus kalau dibilang oleh tapi itu kan bisa digiring-giring oleh mereka yang yang non muslim Al-Quran itu ya bagaimana sih kok di Al-Qurannya saja mengatakan Tuhannya itu tidak mengatakan kalau Tuhannya itu ada sih sebetulnya mereka Tuhannya ada apa enggak gitu. Ya tinggal kita berpikir flashback aja. Namanya mereka mau menggiring jangankan hanya perkataannya Said Agil ya. Orang perkataan Allah saja mereka pelintir-pelintir misalnya ngapain sholat orang Allah mengancam sholat dengan neraka kok wailul lil musallin kan begitu. Nabi aja digerogoti didekati oleh jin kok. Jadi ya tidak mesti apa yang mereka lakukan itu adalah karena kita salah, tapi karena mereka memang mau menyalah-nyalahkan ya. Dan yang terakhir kalau misalnya ini berbahaya, justru karena ini berbahaya maka kita harus speak up bersuara bahwa sebetulnya ini bukan berbahaya. Artinya kita siap-siap kalau mereka menyerang, ya kita jawab. Ini loh, walaupun saya ngomongnya hanya nasi, tidak saya sebut nasi goreng, tapi kamu sudah harus paham itu nasi goreng. Kenapa? Karena disuruh belinya di Pak Misdar. Pak Misdar hanya jual nasi goreng. Kan begitu. Paham tak kira-kira ya? Jadi
usul fikih, terus apalagi ilmu kalam itu ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan akal gitu. Jadi enak kita kalau memahami itu enak ya. Ya kalau kamu tidak paham mungkin saya buruk menyampaikan karena saya juga mungkin tidak paham ya. Allahumma hdina ya wa faqihna ya. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan menjadikan kita orang yang mengerti. Walaupun tidak mutafaqih betul-betul, minimal tidak terlalu tertinggal. Dan Allah wa yakum ajmain. Satu lagi, kenapa saya tidak pernah live ya? Saya kalau live itu bingung. Bingung karena saya satu sisi harus membaca, satu sisi saya tidak bisa kalau ngomong langsung tak ya. Nggak cerdas lah bahasanya. Saya harus pikir-pikir dulu mau ngomong apa gitu, harus baca-baca dulu gitu ya. Terus kalau saya diajak-ajak diskusi, dialog atau tabayun, apalagi dengan orang-orang yang mungkin kalian kenal tidak sejalan dengan saya tidak mau. Saya menghindar. Kenapa? Karena saya tidak suka berdebat. Mohon maaf, saya tidak suka berdebat dengan siapapun. Saya menanggapi komentar mereka di konten saya. Kalau mereka menyalahkan, saya tanggapi. Bukan berdebat face to face. Kan kalau kita langsung berdebat itu saya tidak bisa berpikir sehat itu. Mesti berpikir bagaimana menjatuhkan saja. Itu falsafah saya karena perang sudah. Tapi kalau saya pelajari dulu, saya tahu apa perbedaannya, apa persamaannya, kemana itu saya kira lebih bermanfaat gitu, lebih bermanfaat. Menurut saya itu lebih bermanfaat. Tapi kalau menurut kalian, kalau nggak berdebat pengecut, kalau nggak berdebat diajak tabayun oleh Bung Lubis misalnya, saya tidak mau, saya takut. Ya nggak apa-apa, saya memang takut kok. Kenapa? Karena saya pikir saya khawatir lemah, khawatirnya nanti saya ngomong hanya tidak mau kalah gitu. Tapi saya tidak berpikir matang-matang dulu. Nah, saya khawatir seperti itu. Ya nanti sesekali dengan siapa ya, sesekali memang haruslah coba-coba kita berbicara dengan langsung itu seperti apa rasanya gitu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, walaupun saya ngomongnya hanya nasi, tidak saya sebut nasi goreng, tapi kamu sudah harus paham itu nasi goreng. Kenapa? Karena disuruh belinya di Pak Misdar. Pak Misdar hanya jual nasi goreng. Kan begitu, gitu. Paham tak kira-kira ya? Jadi usul fikih, terus apalagi ilmu kalam itu ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan akal gitu. Jadi enak kita kalau memahami itu enak ya. Ya kalau kamu tidak paham mungkin saya buruk menyampaikan karena saya juga mungkin tidak paham ya. Allahumma hdina ya wa faqihna ya. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan menjadikan kita orang yang mengerti. Walaupun tidak mutafaqih betul-betul, minimal tidak terlalu tertinggal. Dan Allah wa yakum ajmain. Satu lagi, kenapa saya tidak pernah live ya? Saya kalau live itu bingung. Bingung karena saya satu sisi harus membaca, satu sisi saya tidak bisa kalau ngomong langsung tak ya. Nggak cerdas lah bahasanya. Saya harus pikir-pikir dulu mau ngomong apa gitu, harus baca-baca dulu gitu ya. Terus kalau saya diajak-ajak diskusi, dialog atau tabayun, apalagi dengan orang-orang yang mungkin kalian kenal tidak sejalan dengan saya tidak mau. Saya menghindar. Kenapa? Karena saya tidak suka berdebat. Mohon maaf, saya tidak suka berdebat dengan siapapun. Saya menanggapi komentar mereka di konten saya. Kalau mereka menyalahkan, saya tanggapi. Bukan berdebat face to face. Kan kalau kita langsung berdebat itu saya tidak bisa berpikir sehat itu. Mesti berpikir bagaimana menjatuhkan saja. Itu falsafah saya karena perang sudah. Tapi kalau saya pelajari dulu, saya tahu apa perbedaannya, apa persamaannya, kemana itu saya kira lebih bermanfaat gitu, lebih bermanfaat. Menurut saya itu lebih bermanfaat. Tapi kalau menurut kalian, kalau nggak berdebat pengecut, kalau nggak berdebat diajak tabayun oleh Bung Lubis misalnya, saya tidak mau, saya takut. Ya nggak apa-apa, saya memang takut kok. Kenapa? Karena saya pikir saya khawatir lemah, khawatirnya nanti saya ngomong hanya tidak mau kalah gitu. Tapi saya tidak berpikir matang-matang dulu. Nah, saya khawatir seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.